Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan info terkini, yaitu skema pemerintah menghindari PHK massal tenaga honorer 2023, nunggu RUASN disahkan, gaji keluar. Tentu ini satu informasi yang penting kita simak karena ini berupa satu pertanyaan yang mesti kita ketahui apa jawabannya. Nah, Bapak Ibu honorer, simak informasi ini sampai selesai dan seluruh para penonton setia channel ini, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah menyiapkan skema baru bagi para tenaga honorer 2023. Tentunya skema ini bertujuan untuk mengantisipasi honorer supaya tidak akan terkena dampak penghapusan massal. Jadi skema baru disiapkan sebab pemerintah telah memutuskan tidak akan melakukan PHK massal terhadap tenaga honorer yang ada di Indonesia. Bahkan pemerintah berusaha keras untuk menyelamatkan honorer dari penghapusan ini dengan skema pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik pengangkatan menjadi PNS, P3K, dan akhir-akhir ini sedang dibahas mengenai ASN per time. Skema baru disiapkan jelasnya untuk menghindari supaya honorer terhindar dari PHK massal. PHK massal sangat dihindari oleh pemerintah sebab ini menyangkut nasib ribuan tenaga honorer di tanah air. P3K per time diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dan sejahtera terhadap tenaga honorer, utamanya soal penggajian. Lalu permasalahan honorer Indonesia belum menemukan solusi yang pasti. Ada apa ini? Karena memang sampai sekarang pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Republik Indonesia atau DPR RI sedang memikirkan solusi terbaik terkait dengan nasib honorer di negeri ini. Pemerintah benar-benar mencari opsi untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer. Salah satu keputusan yang sangat menarik perhatian adalah rencana penghapusan honorer atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang disebut-sebut ini akan dilaksanakan pada November 2023 menjelang akhir tahun ini. Hal ini membuat honorer merasa cemas ya dan tidak yakin dengan masa depan mereka. Ada apa? Karena sepertinya pikiran para honorer digoncang dengan informasi penghapusan massal pada 2023 tahun ini, tepatnya di November. Nah, salah satu hal yang perlu disimak oleh Bapak Ibu honorer karena memang pemerintah sedang berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari hal tersebut agar semua para honorer terhindar dari PHK massal. Namun, sebagai alternatif, pemerintah mengkaji dan sedang mempersiapkan jabatan baru yang disebut sebagai paruh waktu P3K atau P3K per time. Nah, pertanyaan apakah pengangkatan honorer menjadi ASN atau P3K per time ini bisa menuntaskan persoalan mengenai honorer? Nah, tentunya ini skema baru dulu yang sedang dibahas dan sedang digodok oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Kiranya hal ini nanti bisa menjadi satu kebahagiaan bagi para honorer dengan diangkat statusnya dari honorer menjadi ASN, sekalipun masih ASN per time atau ASN paruh waktu. Tetapi ini adalah upaya terbaik pemerintah yang dilakukan selama ini, dan akhir-akhir ini sedang mencuat pada pembahasan terkait dengan ASN per time. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas
menyatakan bahwa dengan konsep pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, tidak akan ada lagi pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal terhadap tenaga honorer di negeri ini. Jadi konsep ini sejalan dengan rancangan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang akan disahkan menjadi undang-undang sebelum reses parlemen pada 14 Juli 2023. Nah, ini rencana Bapak Ibu ya, ini rencana terbaik pemerintah terkait dengan bagaimana cara menyelamatkan para honorer ini dari penghapusan secara massal. Jadi saya yakin bahwa apa yang dipikirkan oleh pemerintah di sini adalah hal positif yang sifatnya berpihak kepada honorer agar tidak terdampak PHK massal tersebut. Sebagaimana informasi juga sebelumnya bahwa Menpan RB menyampaikan beberapa prinsip yang akan dilakukan untuk menyelamatkan honorer. Yang salah satunya menghindari PHK massal, kemudian tidak akan terjadi pembengkakan anggaran secara signifikan, dan yang ketiga yaitu para honorer ini dijamin ya sesuai dengan undang-undang dan tidak akan terjadi pengurangan penghasilan honorer sebagaimana yang diterima selama ini. Nah, tentunya dalam hal pengangkatan honorer juga sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa para honorer diangkat tanpa tes hanya dengan verifikasi dan validasi data, yang mana para honorer nantinya akan diangkat hanya dengan mengikuti seleksi administrasi, kemudian kemungkinan ada observasi dan wawancara, dan hal lain yang bisa mendongkrak status honorer ini menjadi aparatur sipil negara. Jadi ini memberikan kepastian bagi honorer mengenai pekerjaan mereka di sektor pemerintahan. Diharapkan dengan adanya kepastian ini, maka rasa takut honorer akan PHK secara massal dapat diatasi tentunya. Menteri Anas juga menyatakan bahwa DPR dan pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk melindungi hampir 2,4 juta pegawai honorer saat ini. Namun, di sini disampaikan juga bahwa Menteri Anas selaku Menpan RB mengakui bahwa pembahasan terkait dengan gaji dan skema status paruh waktu P3K belum dibahas secara terperinci. Tapi satu informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan program pemerintah yang sifatnya sangat positif dan mendukung impian para honorer, yaitu dengan pemerintah pusat menyurati para pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran pemberian dana pensiunan kepada para honorer dan P3K. Jadi ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Semoga hal ini menjadi kenyataan di tahun 2024 tahun depan. Saat ini pemerintah juga lebih fokus pada perumusan skema pensiun bagi para tenaga honorer. Jadi upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dapat memberikan kepastian kepada honorer untuk tetap bekerja. Sambil menunggu RUASN disahkan, pemerintah akan mengirimkan surat kepada kepala daerah untuk menganggarkan dana pensiun dan gaji bagi P3K paruh waktu ini, seiring dengan dimulainya pembahasan pada tahun 2024. Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kesejahteraan dan kepastian kerja bagi para tenaga honorer. Jadi keputusan untuk menghapus honorer dan menggantinya dengan P3K paruh waktu atau P3K per time ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi honorer di Indonesia. Perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan langkah-langkah pemerintah terkait pencabutan P3K paruh waktu perlu diperhatikan. Jadi harapannya kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi honorer dan memperkuat sistem kepegawaian di Indonesia. Dengan demikian, maka kepastian gaji P3K per time ini akan keluar saat RUASN disahkan. Artinya, gaji P3K per time itu jelas berapa didapatkan oleh para P3K per time ketika nantinya RUASN ini sah menjadi undang-undang yang resmi untuk Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Namun, jika mengacu ke peraturan Kementerian Keuangan dengan nomor 83 garing PMK
10-02/2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, ada honorer yang gajinya mencapai Rp2.000.000 hingga angka Rp5.000.000 pada tahun 2023. Inilah informasi terkini Bapak Ibu terkait bagaimana jaminan pemerintah untuk mengantisipasi honorer dari PHK massal, yaitu dengan program pengangkatan menjadi ASN dan disebut-sebut akhir-akhir ini yaitu ASN atau P3K part-time. Kemudian yang sangat membanggakan honorer bahwa pemerintah sedang menyusun skema dan menyurati para pemerintah daerah untuk menganggarkan pensiunan atau dana pensiunan bagi honorer untuk ke depan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.